Bagus. Sholat. Habis sholat ibu tadi ngapain? Nyiapin sahur. Kalau kata aku barusan habis sholat. Jadi ada yang terlewat? Apa yang terlewat? Siapa yang menyuruh ibu baca Quran? Allahnya siapa? Nah, jadi mohon maaf, udah dilaksanakan belum baca Qurannya? Habis sholat belum? Alhamdulillah. Sekarang jadi tahu Bu, tahu ya, kita masih punya kesempatan beberapa hari lagi nih, menyempurnakan ibadah kita. Bisa jadi kemarin belum sempurna karena sholat sudah, nyiapin makan sahur sudah, nyiapin alhamdulillah berbuat baik untuk keluarga ya, kemudian sahur berbuat baik untuk mohon maaf yang penting untuk jasad kita ya. Nah ini yang terlewat apa Bu? Baca Qurannya, baca Qurannya ya. Lanjut, kenapa baca Qurannya harus di sepertiga malam waktu sholat? Lanjut dulu. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Nah, jadi kenapa sepertiga malam waktu sholat baca Quran? Karena memang Allah akan menurunkan perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu berisi perintah larangan. Ya, makanya memang manusia ini pada dasarnya berlaku ketika diperintah oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Setuju nggak? Ketika Allah memerintahkan kepada kita, kadang-kadang kita suka malas ya, sabar gitu. Nah, jadi perkataan berat itu adalah perintah dan larangannya gitu. Nah makanya kalau baca sepertiga malam waktu sholat itu lebih berkesan karena ibu bisa fokus untuk memahami aturan Allah. Sehingga kalau paham aturan Allah, nanti ibu karena tahu ini perintah Allah, maka pasti akan tulus dan ikhlas melaksanakan perintahnya. Menjadi ringan, enggak berat. Ya. Oke, lanjut lagi. Lanjutkan. Lanjutkan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Amin. Bu, betul nggak Bu? Kalau di siang hari baca Quran itu kayaknya nggak bisa khusyuk ya? Kenapa katanya? Banyak? Oke, emang ibu waktu siang hari ngurusin apa? Kenapa Bu? Ngurusin dunia. Kapan ngurus akhirat Bu? Kapan ngurus akhirat Bu? Oke, gini. Siang hari berat, urus dunia. Oke, malam hari yang diurus apa? Benar. Tuh, hari tidur ngurus apa Bu? Dunia lagi. Oke, tadi ibu bangun sepertiga malam waktu sahur. Yang diurus dunia apa akhirat? Mana akhirat? Ya betul. Pertama akhirat dulu sholat. Boleh saya tanya, sholatnya untuk akhirat betul? Setuju? Sholat yang akan nyampe ke akhirat, sholat yang seperti apa? Oke, ibu mohon maaf, sholat tahajudnya khusyuk tidak. Oh, saya diundang. Allahu Akbar. Sholat qiyamul tadi malam. Mohon maaf, ketika sholat tahajud tadi malam qiyamul, mohon maaf. Ingat nyiapin makan sahur? Itu makan sahur itu untuk urusan apa? Jadi gimana itu? Kapan mikirin akhirat? Itu ibu? Alhamdulillah. Ya. Nah, berarti Allah sangat paham ya, dengan ciptaannya. Jadi ciptaan Allah itu manusia yang sempurna ini. Memang yang mohon maaf di waktu siang itu Allah memaklumi pasti sibuk urusan dunia. Boleh. Karena kita tidak boleh melupakan urusan dunia. Ya. Maka disuruh bangun sepertiga malam. Sepertiga malam kenapa disuruh sholat kemudian baca Quran? Ya. Ketika sholat kemudian khusyuk sholatnya. Selesai sholat maka dia tidak akan keji dan mungkar. Ini ciri orang-orang yang khusyuk sholatnya.
jadi muncullah akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu ketika dia habis sholat, mohon maaf, tidak kecil dan tidak mungkar. Kemudian bagaimana kita supaya tidak mungkar? Maka kata Allah, baca Quran. Apa perintah Allah? Apa larangan Allah? Kalau ibu sudah menunaikan itu ibu baru selamat dunia dan akhirat. Setuju? Gimana yang kuat jadi lepas ini? Setuju ini. Tahu lah ya, karena lagi puasa ya, gak apa-apa. Sekarang paham? Jadi ibu nanti malam bangun sholat mau ngapain? 1, 2, 3, 4, sahur, 5, sholat subuh. Setelah sholat subuh, bobo. Silakan bobo istirahat ya. Karena ibu juga manusia biasa seperti kamu. Ibu mohon maaf, ibu kena istirahat. Harus sayang sama jasa ya. Jangan terlalu dipleter, nanti sakit. Kalau sudah sakit nanti repot, suami repot, anak repot ya. Ibu harus memenuhi kewajiban untuk mohon maaf kesehatan jasad ibu. Jadi kalau sudah beres kewajiban yang tadi, habis sholat subuh, maka kalau mau sholat duha, habis sholat duha istirahat bobo dulu ya. Ya mau habis sholat duha masih mikirin, jam buka dong, mikir deh, kapan deh, kapan? Rekira istirahatna, dirinya teh jolim, ya, sok penuhi, ya, jangan jolim sama jasad ibu, ya, jangan jolim, butuh istirahat butuh, ya, gak apa-apa. Oke. Baik, yang kedua, bangun satu itu tentang apa? Surat 3 ayat 16 sampai 17. Supaya paham. Nanti ini ada satu nih yang kelewat juga. Supaya ibu menjadi sempurna ya di bulan Ramadan ini ketika bangun sahur gitu. Ngapain aja kata Allah perintahnya? Surat Al-Imran surat 3 ayat ke-16 dan ke-17. Maka yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Lanjut 17-nya. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Ya. Jadi ibu bangun sahur disuruh apa sekarang? Barusan mohon ampun, mohon maaf bu. Selama ibu bangun sahur, mohon ampun ya? Boleh katanya, ibu mohon maaf punya dosa nggak? Terus kalau banyak dosa, merasa banyak dosa, kita mohon ampun, punya sombong, adigung, ya. Berarti sekarang ibu masih ada waktu, ya sempurnakan bangun sahurnya. 1, sholat, ya mulai. 2, selesai sholat, baca Quran. Yang ketiga, sebelum nyiapin sahur, mohon ampun. Setuju? Kenapa lupa mohon ampun? Kenapa? Sama siapa? Oh bukan sama si Lena. Oh enggak ya. Tentu kalau ibu tidak punya dosa nggak apa-apa, nggak usah mohon ampun, ya. Nabi Muhammad aja bu, yang sudah jelas-jelas dimaksum oleh Allah, disucikan dari dosa, masih mohon ampun. Mohon maaf, hari ibu sudah disucikan dari dosa sama Allah belum? Kenapa nggak minta ampun? Kenapa bu? Belum lapar? Sekarang paham tak? Alhamdulillah. Siapa yang membuat ibu jadi paham? Innalillahi Allah. Gak bisa. Ya saya mah calon bu. Saya mah calon. Bagaimanapun juga ya Allah, karena tadi Allah dengan firman-Nya, bukan saya bu. Saya aja juga bu. Kata Allah, nanti kalau bangun sahur ini loh. Berarti yang membuat ibu jadi paham siapa? Allah. Kenapa Allah? Karena ibu sekarang waktu ibu baca Quran, waktu mau khatam, membaca surat Al-Imran ya?
Ya, ngerti nggak ada itu? Kenapa tidak? Kan udah baca. Kenapa nggak dibaca artinya? Ibu orang apa? Orang Islam. Ya orang benar. Ibu orang Arab, orang Indonesia. Ngerti nggak kalau baca Arabnya aja? Supaya ngerti yang dibaca apa? Sampai baca Arabnya. Arti ibu punya Quran terjemah nggak? Kalau nggak punya saya kirim gitu. Karena nggak punya ya sudah. Tolong setelah membaca Al-Quran bahasa Arabnya, karena ibu bukan orang Arab, punten ya, tolong baca terjemah supaya paham apa perintah Allah dan apa larangan Allah. Ya, tapi kalau bu sudah bisa, mohon maaf ya, sudah bisa bahasa Arab, nggak baca terjemah nggak apa-apa, karena ibu langsung paham, karena sudah ngerti. Masalahnya ibu belum bisa bahasa Arab, hanya baru bisa baca bahasa Arab. Nah supaya mengerti, tolong translate terjemahnya baca, jangan diabaikan. Soalnya kalau diabaikan nanti mohon maaf, kalau kata orang tua di rumah, ayam monyet ngabu bulu, berarti ibu apa? Yes. Yang bilang monyet bukan saya. Ibu bukan monyet, manusia sama yang tidak tahu isi kandungan Al-Qur'annya. Ya, setuju Bu? Siap berubah? Siap. Nanti malu bangun sahur? Alhamdulillah. 1, 2, 3. Mohon maaf. Siap ya? Ya, baik. Itu sebagai pengantar ya, supaya ibu semangat di bulan Ramadan. Nah makanya materi pada hari ini adalah tentang Ramadan, bulan penuh berkah, gitu ya. Kenapa Ramadan itu disebut bulan yang penuh berkah? 1 alasan, di bulan Ramadan Allah menurunkan rahmatnya. Kalau kata sebagian ustaz menyampaikan, makanya di bulan Ramadan itu dibagi 3 Bu. 10 hari pertama rahmat turun, 10 hari kedua maghfirah turun, ampunannya akan diturunkan. 10 hari terakhir itqum minanar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, supaya umat Islam gak ada lagi yang masuk neraka, tapi umat Islam seluruhnya harus masuk surga. Siapa masuk surga? Siap. Apa yang dibawa bekal nanti kalau mati? Kalau ingin masuk surga? Amalan. Amal baik, amal buruk? Baik. Selama ini banyak amal baik, buruk? Gak apa-apa. Allah senang sama yang pede, amal buruk tapi bakal masuk surga. Enak aja. Ya. Nah, makanya di sini saya gambarkan. Ini berarti 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, ya, dibagi 3, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ustadz, oleh para kiai, gitu ya, bahwa di bulan Ramadan ini akan dibagi 3 bagian. 10 hari pertama rahmat turun, 10 hari kedua maghfirah, ampunan turun, 10 hari terakhir pintu neraka ditutup. Bu, sekarang sudah hari pertama? Ya cincin ini puasa itu seragam gitu. Ayam ini dulu curi setat, ayam telat gitu. Jadi sebenarnya seperti ini berapa tadi terdiri. Kan penting mah hakam kita pakai gitu nama. Gak apa-apa lah ya. Anggap sekarang. Berarti anggaplah sudah hari ke-20. Berarti ibu saat itu posisi di sini nih. Jadi hari ini itu sudah mulai pintu neraka ditutup sama ibu. Bukan Allah yang menutup, tapi ibu yang menutup pintu neraka sendiri. Ya, dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Makanya di hari terakhir 10 terakhir amal soleh ditingkatkan.
ditambah lagi ada yang namanya itikaf. Ya. Nah, ini makanya kenapa di sementara itu menuju Lailatul Qadar itu kan lail itu malam, qadar itu ketetapan. Jadi malam ketetapan Allah bahwa si Agus ini surga atau neraka. Kalau surga, maka seperti 1000 bulan hidupnya bahagia. Kalau neraka 1000 bulan hidupnya sengsara. Mau yang mana? Mau yang 1000 bulan sengsara atau 1000 bulan bahagia? Gimana caranya? Ada milih majalah bu, ya teh. Ya walaupun betina, jangan dong milih nama hebat, ya teh. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kita lupa berbuatnya ya. Milih surga, perbuatan neraka. Ya, saya. Oh iya. Oke, nah ini nanti sistemnya supaya ibu kalau pengen masuk surga, yuk bulan Ramadan ini momentum. Boleh saya tanya dulu, ibu 10 hari pertama dapat nggak kasih sayang Allah? Ramadan sudah turun belum? 10 hari kemarin pertama? Hari ibu kemarin puasanya nanaonan. Maka kata ulama besar disampaikan nanti ada 3 golongan orang yang berpuasa. 1, golongan orang berpuasa yang awam. Golongan orang berpuasa yang awam tanpa ilmu, dia hanya mendapatkan baju walatos, haus dan lapar. Yang kedua, golongan orang yang berpuasa khusus. Orang yang berpuasa golongan yang khusus ini dia akan takut menjadi orang takwa. Yang ketiga, golongan orang yang khusus bil khusus, yang dia selalu bertakwa sama dengan mukhlis. Kira-kira ibu termasuk golongan yang mana? Takwa. Udah dapat rangka tahun setelah hari pertama. Hei, yang orang-orang yang sudah bertakwa. Udah dapat? Ya, kita mulai. 10 hari pertama kita cek dulu nih, puasa kita sudah turun ini dulu. Kita buka dulu surat 33:43. Allah yang akan menurunkan rahmat katanya. Surat 33 ayat 43. Enggak. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Amin. Dialah yang memberi rahmat agar mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, agar mengeluarkan kamu dari kesulitan kepada kemudahan. Pertanyaannya, 10 hari pertama hidup ibu sudah mudah atau masih sulit kemarin kemarin? Apa? Udah naon? Udah naon? Mohon maaf, sudahkah malaikat memohonkan ampun untuk ibu? Makanya semua punya malaikat. Karena ini malaikat akan memohonkan ampun buat ibu yang dapat rahmat. Adakah orang yang tidak diterima doanya? Pengen tahu? Pengen? Buka dulu. Surat 4, 137. Surat An-Nisa, ayat 137. Orang-orang yang sama Allah tidak akan diampuni, doanya tidak diterima. Maka siapa yang membaca Bapaknya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi,
kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Nah, yang ibu pahami apa sih? Iman kafir itu. Iman kafir. Bu, betul. Ibu waktu sahabat iman. Saya ambil contoh yang sederhana ya. Jadi orang yang beriman itu sabar. Kalau kafir apa bu? Orang kafir. Kan ini orang beriman itu sabar. Setuju? Orang beriman itu bisa menahan amarah. Setuju? Kalau yang kafir? Marah. Jadi kalau iman kafir, sabar, marah. Seperti siapa? Doanya dikabul enggak? Tidak. Kayak gini bu, ibu punya anak ya. Hari ini soleh, besok salah. Hari ini soleh, besok salah. Mohon maaf, udah gitu, mama ampuni aku. Kira-kira diampuni enggak? Kenapa? Enggak, ini anak ibu ya. Sekarang soleh, besok salah. Sekarang soleh, besok salah. Sekarang soleh, besok salah. Mama maafkan aku. Dimaafkan enggak? Ya. Karena ada orang yang sama Allah pun ditangguhkan tobatnya. Surat At-Taubah, surat 9 sampai 18. Supaya tahu ibu supaya tahu bahwa kita nanti bagaimana caranya supaya diampuni dosa. Jangan-jangan memang mungkin bisa jadi dosa kita belum diampuni karena ini ada orang yang tobatnya ditangguhkan oleh Allah. Ya, saya buka surat 9 At-Taubah ayat 118. Bunyinya apa? Subhanallah, alhamdulillah bunyinya saksi salutnya katingawan sih. Alhamdulillah sehatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan Kok ditinggalkan? Ditangguhkan. Mohon ini efek kunang-kunang matanya karena kelaparan. Ditinggalkan, ditangguhkan. Oh, ditinggalkan ya sudah nggak apa-apa. Yuk. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Amin. Ada 3 orang yang ditinggalkan. Dia taubatnya sama Allah ditunda. Syaratnya tetap dalam taubatnya. Setuju? Bu, kalau waktu marah dosa enggak? Harus tobat. Oke. Bukti tobat itu setelah kemarin jadi apa? Jadi kata Allah kalau mau diampuni, kalau doanya mau dikabul, taubatnya harus tetap. Berarti harus tetap apanya? Sabar. Udah tetap belum sabar? Itu yang disebut iman kafir. Kalau kata ibu mah itu orang munafik. Tapi kan nggak mungkin saya bilang munafik sama ibu, betul? Enggak. Saya bilang ibu tobatnya belum diterima. Kenapa? Karena belum tetap dalam tobatnya. Tetap itu istiqomah. Jadi yang berat ini istiqomahnya. Makanya kenapa Pak? Semuanya butuh proses. Jadi ibu kalau pengen tobatnya diampuni, diterima oleh Allah, tetap dalam tobatnya. 3 orang yang ditinggalkan ini, 1 orang kafir, 2 orang munafik, yang ketiga orang musyrik.
ini biasanya tidak tetap dalam tobatnya cirinya. Tapi kalau orang takwa Bu, dia tetap dalam tobatnya. Setuju Bu? Makanya bulan Ramadan ini haruslah anakku takwa. Harus menjadi orang takwa. Orang takwa itu dia tetap dalam tobatnya. Setuju? Ibu gimana Bu? Sudah 20 hari puasa, sudah jadi orang yang sabar? Itu gerah dan tahu. Udah. Kalau belum Bu, mohon maaf bila jual atos. Hanya dapat aus dan makan. Ibu mohon maaf. Sudahkah Ibu selama bulan Ramadan 20 hari sudah tidak ada rasa dendam di dalam hati? Tuh, tinggalin bolong-bolong. Mulai. Ibu dendam sama siapa? Aku tinggalin sebelah. Lu dendam di mana? Belum hidup. Oh iya. Berkesan dendam kabut titi. Udah deh, maafkan. Kok bolong-bolong pada dia kabut titi. Bentuk budeganya di depannya. Oke, kita balik lagi. Surat Al-Ahzab ayat 3. Dialah Allah yang menurunkan rahmatnya kepada kamu. Kemudian malaikat mendoakan, memohonkan ampun buat ibu. Kemudian setelah didoakan oleh malaikat yang berdosa, barulah ibu akan keluar dari kegelapan, dari kesulitan, dari kesusahan kepada terang benderang kebahagiaan, kesenangan. Makanya raih rahmat Allah, kasih sayang Allah raih. Tidak ada seorang manusia walaupun rajin sholat, haji bulan balik, puasa rajin, bisa jadi masih masuk neraka. Kenapa? Yang bisa membuat manusia masuk surga, kata Rasulullah, hanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena Nabi Muhammad pun sama, saya tidak menjamin saya masuk surga. Walaupun saya rajin ibadah seperti apa, hanya satu yang membuat saya akan masuk surga, rahmat Allah. Setuju? Setuju? Udah dapat berapa rahmat? Alhamdulillah suami saya rahmat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Malaikat berdoakan, diampuni dosa, ibu keluar dari kesulitan, kegelapan, kemudian menjadi satu cahaya terang-terang, kemudian hidupnya pasti bahagia, surga. Siap? So, gimana 10 hari yang pertama? Sudah dapat kasih sayang Allah? Atau masih jalanan? Ini wajah-wajah kejalanan di kilang lebaran. Kalau sudah dapat rahmat Allah, kamu udah nanti buat lebaran sudah ada. Sudah siap semua. Ya, oke. Nah, ini jadi Allah akan menurunkan rahmat. Kemudian supaya dapat rahmat harus seperti apa? So, taat kepada Allah dan Rasul. Surat Al-Imran ayat 132. Al-Imran surat 3 132. Ini saya Allah cek dulu nih Bu, 10 hari pertama udah pada dapat rahmat belum? Kalau belum, udah sok nanti dirapelkan di 10 hari terakhir. Gebruken, kejar ya. Semangat di akhir Ramadan itu harus semangat ibadah. Ya pada 10 hari terakhir selalu terus wah itu lebih semangat atau mau sampai finish masa letoy. Ya, setuju Bu? Ibu letoy kan? Wih subhanallah, semangat. Nah, semangat. Banyak. Surat Al-Imran 132. Bismillahirrahmanirrahim. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Bu yang baca sudah taat kepada Allah belum? Sudah taat kepada Rasul. Ikut dengan Allah. Dan ada luas kan? Suka ditanya. Bu sudah taat sama Allah. Yang kita itu melaksanakan perintah atau larangannya. Nah, kalau Allah mau sabar, udah sabar. Insya Allah. Aku masih sabar. Insya Allah. Boleh saya tanya apa? Insya Allah. Hah? Mana waktu izinkan? Kenapa saya ngomong sama orang
ngizinin, berarti ketika ibu tidak bisa sama gara-gara siapa? Enak aja kan? Kamu tidak tahu. Oh, gara-gara nafsu ibu, hawa nafsu ibu. Ya, itu kan soalnya namanya belum ini. 11-12 lah gua nanya. Jadi ibu mau apa? Udah sama lo ini. Budara yang ini apa tahu? Oh, betul itu enggak gua ya. Budara mau nggak? Sudah taat sama Allah? Alhamdulillah. Sudah taat sama Rasul? Ahalnya sudah seperti Rasul? Ada, dia bilang dulu. Yang saya tanya ke budara, udah seperti Rasul pun malatnya, ya kan belum masih hormat yang menilai. Belum. Bisa kok dari ibu jadi saksi. Ibu mohon maaf kesian negara di sini nangis ya. Ibu-ibu semuanya udah tak sama aku. Waduh. Udah tak? Sudah tak sama Rasul? Anaknya seperti Rasul? Kan komplit. Ini paket komplit bu. Nggak boleh taat sama Allah. Orang yang taat sama Allah pasti anaknya seperti Rasul. Itu pasti. Karena itu tidak bisa dipisahkan bu, Allah dan Rasul itu. Allah itu sang pencipta, Rasul itu utusannya. Ini nggak bisa lepas. Makanya Al-Quran dan As-Sunnah, ya, Rasul dan Allah, Allah dan Rasul ini harus dipakai. Nggak bisa ibu ngakutan sama Allah tapi Allah mohon maaf sehingga aku jahat, nggak bisa. Harus seperti Rasul, ya. Baru kasih sayang Allah turun, malaikat memohonkan ampun. Ibu doa dari kenapa? Ibu senang doa semua terang. Nah, ibu yang bahaya ibu senang ibu doa. Datang mah khusus begitu. Ya, jadi jangan nanti kalau begitu datang si apa? Ya, kalau datang si Liman baca apa? Nas, sama aja. Oke, kita berdiri dari ya, berdiri dengan apa habis siluman, ya, nggak apa-apa. Oke, tambah lagi surat At-Taubah ayat 71. Maka surat At-Taubah, surat 971. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Laki-laki beriman dan perempuan beriman saling tolong. Ibu yang baca siapa? Lihat. Oh, aku tadi lihat ibu di jalan. Oh, lihat. Ya, ibu biasa aja. Kamu kan kagel ya. Lihat. Nyambung. Selain apa? Siluman masuk itu. Ini siluman, ini rajanya bu, raja siluman ya. Saya siluman. Ya. Betul. Ibu mohon maaf, ibu laki-laki perempuan dari mana? Suami ibu laki-laki. Beriman. Betul. Perempuan beriman dan laki-laki beriman ini tolongnya ibu suka nolong suami ibu. Maksud beriman, suami itu laki-laki beriman ya. Suka nolong ke suami. Suka.
Suami ibu suka nolong ibu? Si. Ini bu, jadi laki dan perempuan yang beriman itu jangan dulu-duluan bu. Suami saya laki-laki, itu pun kalau suaminya laki-laki ya. Boleh tanya dulu ibu-ibu di sini, suaminya laki-laki semua? Ada nggak yang tidak beriman suaminya? Ibu suaminya tidak beriman? Oh, laki-laki dia. Jadi suami siapa yang tidak beriman? Yang sebelah. Yang sebelah ya. Ya kan itu orang sebelah ibu. Oh, nggak ada di sini, adanya di mana? Jauh di mana? Jauh di mata, dekat. Bapak, ibu punya selingkuhan? Itu yang bahaya. Jauh di mata, dekat di hati. Pesan ibu, suami marah, ya? Jadi ibu mohon maaf. Makanya kenapa ibu harus nikah sama laki-laki beriman, dan ibunya pun harus beriman, sehingga di rumah tangga ini saling tolong menolong. Kalau saling tolong menolong, tadi Allah bilang apa? Rahmat Allah tuh turunlah kasih sayang Allah kepada keluarga itu. Bukan ada tuh kadang-kadang istri nggak menolong suami, atau kadang-kadang suami nggak menolong istri, betul? Di mana? Di Cianjur. Itulah Cianjur. Ya. Jadi mohon maaf bu, ibu coba ya. Sekarang ibu yang belajar, berarti ibu yang mau memperbaiki diri. Ya. Ketika ibu belajar, ibu perbaiki diri. Kalau sekarang suami minta tolong, mohon maaf cepat tolong. Ya. Nah, ketika ibu melakukan itu, nanti ibu jadi teladan. Ketika sudah jadi teladan, insya Allah suami pun lama-lama mau yang tadinya tidak penolong jadi penolong. Tapi memang mohon maaf ya, kadang-kadang memang suami rada-rada ya, mohon maaf. Pak, tolongin mama dong bantu angkatin nih, namun seorang. Jadi kalau ada suami yang diminta tolong tidak menolong, berarti dia laki-laki ya. Diam, jangan. Yang tidak menolong aja udah. Dia bukan laki-laki yang tidak beriman, laki-laki yang tidak menolong, udah aja. Kalau ibu tidak ditolong oleh suami, mohon maaf, rasanya disayang nggak sama suami? Enggak kan? Terus Allah sayang nggak? Enggak juga. Makanya butuh teamwork. Makanya ketika cari pasangan, kan cari yang beriman supaya terjadi tolong menolong. Setuju? Udah begitu belum? Ya, belum yang sudah pack. Ya, oke. Berikutnya. Jadi enak yang namanya orang bisa cari suami. Iya. Sip, yuk. Berikutnya, supaya rahmat Allah turun nih, surat ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan lihatlah agar kamu mendapat rahmat. Bu, supaya dapat rahmat apa katanya? Baca Al-Quran. Bukan baca. Ketika Quran dibacakan, kalau Quran dibacakan bisa jadi dibacakan kemudian diterangkan, maka dengarlah baik. Kemudian setelah dengarkan apa tadi? Dia terus apa lagi? Perhatikan, betul? Perhatikan dengan bu, yang tenang itu apanya sih? Hati, betul. Ibu yang datang di sini hatinya udah pada tenang belum? Nggak galau. Menghadapi Idul Fitri nggak galau. Tenang we, kalem we, ya tenang aja.
Bisa, soalnya kalau sekarang ngaji tapi mikirin jam kabar gak akan paham. Rahmat gak foto. Udah fokus dia, matanya ke depan tapi hatinya gak tenang. Aduh ya, jangan ayah kasih Awas ya, master canggul. Baju lebaran,